Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurin Faus. Saya dari kelas 4A Tadris Bahasa Indonesia, NIM 126210201006. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Pengembangan media saya yaitu nama media video Lasifa animasi, bentuk media video, mata pelajaran bahasa Indonesia, kelas 10 semester ganjil, materi pokok laporan hasil observasi, metode pembelajaran, simak, catat, dan diskusi kelompok. Di sini saya mendapatkan KD 3.1, yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Indikatornya yaitu yang pertama, menjelaskan isi pokok dalam teks laporan hasil observasi secara lisan atau tulisan. Yang kedua, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi secara lisan dan tulisan. Alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan sedikit pengenalan mengenai video Lasifa animasi saya. Untuk lebih lengkapnya, kalian simak video Lasifa animasi yang telah saya buat berikut ini. Hai Santi, kamu sedang apa? Oh, hai, aku sedang menonton wayang. Wayang? Apa itu wayang? Jadi, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada tanggal 7 November 2003 telah menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor yang berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Walah, begitu. Lalu, kira-kira untuk wayang sendiri ada berapa jenis ya, San? Jadi, dahulu para wali songo sebagai penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Yang pertama yaitu wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, seperti misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Sedangkan wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur, dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwo. Purwo berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pandalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Wayang wong atau dalam bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan juga tari-tarian. Seiring perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual saja, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak, atau sering juga disebut wayang golek menak, karena cirinya mirip dengan wayang golek.
Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang kelitik. Wayang kelitik berbeda dengan wayang golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan juga wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput, atau dalam bahasa Jawa bernama suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi yang lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar merupakan sejenis pertunjukan teater bayang-bayang yang serupa dengan wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar ini menggunakan teknik terbaru, sehingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan juga layar yang khusus. Semua jenis wayang tadi merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan. Antara lain yaitu sebagai media pendidikan, media informasi, dan juga media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran mengenai kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga dapat digunakan sebagai media informasi. Antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan, seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Jadi bagaimana? Apakah kamu sudah paham, Dewi? Iya, Santi. Sekarang aku sudah tahu apa yang dinamakan dengan wayang. Nah, kalau sudah tahu, selanjutnya apa tugas kita sebagai generasi penerus bangsa? Sebagai generasi penerus bangsa, tugas kita adalah menjaga serta melestarikan peninggalan budaya yang telah diwariskan oleh orang terdahulu. Wah, tepat sekali. Untuk selanjutnya yaitu cara membuat media. Langkah pertama yaitu sediakan alat dan juga bahan untuk membuat media. Kemudian, setelah menyediakan laptop, kita membuat media video animasi melalui website yang bernama Animaker. Kemudian, klik menu Create. Setelah itu, pilih menu Create a Video. Lalu klik Blank Page untuk memulai membuat video animasi. Jika sudah, pada halaman selanjutnya terdapat beberapa fitur seperti karakter, animasi, background, dan lain sebagainya. Kemudian tinggal kita edit sesuai materi yang akan kita bahas. Pada website Animaker ini, kita juga dapat menambahkan suara kita. Jadi, bukan hanya karakternya saja yang bergerak, akan tetapi karakter itu juga bisa bersuara, yaitu dengan cara mengklik karakter, lalu klik gambar mikrofon. Pada menu itu, kita bisa memilih antara rekam suara atau dengan mengunggah suara yang sudah kita rekam sebelumnya. Jika dirasa sudah selesai dan memenuhi materi apa yang akan disampaikan, kemudian video bisa kita unduh dengan mengklik menu Publish yang terletak pada sisi pojok kanan atas halaman, dan kemudian klik tulisan download video. Jika sudah terdownload, maka video siap untuk digunakan sebagai media pembelajaran.
Untuk selanjutnya yaitu cara menggunakan media. Video animasi ini dapat digunakan sebagai media pendukung siswa dalam mempelajari materi laporan hasil observasi. Cara menggunakan media ini sangatlah mudah, yaitu dengan cara guru menayangkan video pada layar proyektor. Dengan cara memperhatikan tayangan video animasi ini, siswa akan lebih mudah mengingat karena adanya penggambaran karakter yang unik dan juga beragam, berbeda dengan mendengarkan pembacaan dari temannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dalam menggunakan media. Langkah pertama yaitu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian, guru menayangkan video animasi sesuai materi yang akan dibahas. Yang ketiga, pada saat guru menayangkan, siswa diminta untuk menyimak tayangan sambil mencatat hal-hal penting dalam video. Setelah selesai, guru meminta siswa untuk berdiskusi secara berkelompok mengenai isi pokok serta ciri kebahasaan yang ada pada tayangan tadi. Jika sudah, guru mengacak urutan kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang terakhir yaitu siswa yang mendapat giliran akan maju mempresentasikan secara lisan atau membawa selembar kertas hasil diskusi dari masing-masing kelompok tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari media yang digunakan. Yang pertama yaitu memiliki kelebihan mudah diingat dari penggambaran karakter yang unik. Efektif karena langsung pada sasaran yang dituju. Efisien sehingga memungkinkan frekuensi yang tinggi. Berikutnya, lebih fleksibel, menunjukkan hal-hal yang khayal. Selanjutnya, menyajikan pesan dan informasi secara serempak bagi seluruh siswa. Dapat diproduksi setiap waktu, dapat dikombinasi dengan live action, dan juga kaya akan ekspresi warna. Selain itu, juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup memadai untuk desain animasi yang secara efektif dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, memerlukan software khusus untuk membukanya. Dan yang terakhir, guru sebagai komunikator dan fasilitator harus memiliki kemampuan memahami siswanya, bukan memanjakan dengan animasi pembelajaran yang cukup jelas tanpa adanya usaha belajar dari penyajian informasi yang terlalu banyak dalam satu frame cenderung akan sulit dicerna oleh anak. Itu tadi presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.